wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpisa, program studi dari Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya magang 3 di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi keempat, yaitu mengenal dan mengatasi kesulitan belajar. Nah, bagaimana cara mengenal dan mengatasi kesulitan belajar? Langsung saja akan kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Apa itu kesulitan belajar? Menurut Ward menyatakan, kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan dalam belajar ada yang berasal dari dalam dan luar diri kita. Namun, yang seringkali tidak kita sadari justru hambatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kesulitan belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesulitan belajar dari dalam diri, dan yang kedua, kesulitan belajar dari luar diri. Kesulitan belajar dari dalam diri terdiri menjadi beberapa bagian, antara lain: yang pertama, potensi fisik fisiologi, seperti kesehatan terganggu, keseragaman, dan stamina menurun. Yang kedua, potensi kecerdasan atau intelektual, rendahnya kecerdasan tinggi tetapi motivasi rendah. Terus yang ketiga, potensi bakat, rendahnya bakat pada salah satu atau beberapa bidang, antara lain seperti bahasa, menghitung, mekanik, ketelitian, percakapan, relasi, ruangan, dan lain-lain. Yang keempat, potensi minat atau hobi atau kesukaan, seperti lemahnya minat terhadap salah satu atau beberapa materi pelajaran. Yang kelima, potensi kreativitas, seperti kurang kreatif dalam bertanya, menulis, menghafal, dan lain-lain. Yang keenam, potensi emosional, seperti emosi negatif tidak terkendali dan emosi menguasai rasio atau logika. Yang ketujuh, daya juang, seperti langsung menyerah, tidak berdaya ketika menghadapi kesulitan atau penderitaan. Yang kedelapan, potensi karakter atau kepribadian, seperti konsep diri negatif, misal merasa rendah atau tidak mampu, kebiasaan buruk, misal menunda-nunda, motivasi berprestasi terlalu lemah, lari dari masalah. Yang kesembilan, potensi spiritual atau keimanan dan ibadah, seperti kurang menyadari betapa kekuatan iman itu dahsyat. Yang kesepuluh, penguasaan keterampilan teknis belajar, seperti tidak variatif atau kurang efektif, tidak mengenakan semua indrawi, seperti gerakan anggota tubuh dan penglihatan serta pendengaran dan lain-lain. Yang ke-11, metode belajar, seperti tidak variatif atau kurang efektif, tidak mengenakan semua indrawi, seperti gerakan anggota tubuh dan penglihatan serta pendengaran. Yang ke-12, manajemen belajar, seperti kurang skala prioritas antara belajar, PR, dan ekstrakurikuler, bermain, atau rekreasi, dan lain-lain. Kurang komitmen jadwal belajar atau manajemen waktu. Kesulitan belajar dari luar diri terdiri menjadi beberapa bagian, antara lain: yang pertama, fasilitas atau sarana belajar, seperti buku pelajaran tidak lengkap, ruang belajar kurang memadai. Yang kedua, pola asuh atau peran keluarga, seperti sikap otoriter atau terlalu dan dalam keluarga atau orang tua. Peran orang tua kurang sehat dan bijak. Yang ketiga, metode mengajar dan kepribadian guru, seperti metode mengajar kurang variatif, sikap guru yang kurang bijaksana, suara yang kurang lantang. Yang keempat, sikap dan karakteristik teman belajar, seperti pola perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat, dominasi dan pengaruh buruk teman. Bagaimana ya cara mengatasi kesulitan belajar? Di sini terdiri dari beberapa cara untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, mengatur jadwal belajar di rumah.
Yang kedua, mengikuti les. Yang ketiga, merangkum poin-poin penting dari guru. Yang keempat, memberi reward pada diri sendiri. Yang kelima, membuat evaluasi hasil pembelajaran di sekolah. Yang keenam, jangan menunda-nunda. Cukup sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di materi yang kelima. Kurang dan hilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.